Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di awal pembahasan video kali ini, saya ingin mengajak buat teman-teman paham dulu tentang perpajakan. Karena pajak itu adalah hal yang fundamental atau hal dasar nih dalam kita berkehidupan atau bernegara ini di Indonesia. Jadi kita nggak akan jauh dari kata pajak karena pajak itu sendiri kayak ada manfaatnya atau berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Muhammad Fahri Ilham. Bisa kalian panggil Fahri. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pada Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan atau yang bisa disingkat dengan SIAK. Dan dosen pengampu mata kuliah saya adalah Bapak Ade Andri Hendriadi, SSI M.Phil. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, pajak. Kalau kita lihat di slide itu, perpajakan itu dijelasin sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undangnya. Nah, pajak ini tuh bersifat memaksa. Artinya kalau kita udah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka kita itu wajib membayar, harus membayar. Dan itu ada konsekuensinya kalau misalnya kita nggak membayar pajak tersebut atau kita nggak memenuhi pajak, maka akan ada konsekuensi hukum jika itu tuh nggak dipenuhi. Nah, meskipun nggak ada imbalan langsung dari kita membayar pajak, pajak itu punya peran yang penting loh, sangat penting dan sangat besar karena hasilnya itu kembali kepada masyarakat atau kepada kita sendiri dalam bentuk misalnya pembangunan dan fasilitas umum. Nah, sekarang mari kita bahas dulu lebih jauh pajak. Ini tuh sebenarnya bisa kita anggap sebagai bentuk gotong royong modern. Kalau dulu tuh masyarakat bersama-sama membangun jembatan atau membersihkan saluran itu dengan langsung. Nah, sekarang itu bentuk gotong royong itu diwujudkan dalam bentuk kita membayar pajak, teman-teman. Jadi kita semua itu nyumbangin sebagian kecil dari penghasilan kita atau mungkin dari aset kita, lalu dikumpulin oleh negara untuk kepentingan bersama. Tadi misalnya fasilitas atau pembangunan. Jadi itu pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tapi emang juga bentuk solidaritas kita sesama warga Indonesia itu ke negara, untuk kita juga masing-masing dan ke diri kita juga masing-masing yang akan menikmatinya jika mungkin banyak yang membayar pajak. Nah, mungkin lanjut lagi, hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari itu tuh sebenarnya dibiayai oleh pajak nih, teman-teman. Kayak jalan raya yang kita hubungin antara wilayah atau kita yang akses antar wilayah itu dari pajak, teman-teman. Terus penerangan jalan umum, lalu rumah sakit daerah, lalu sekolah negeri, lalu penerangan jalan, lalu banyak lagi kayak listrik dan bahan bakar itu dari pajak, teman-teman. Jadi semuanya itu ada karena pajak. Bahkan gaji guru, dosen, dokter di rumah sakit, pemerintah, polisi, dan lain-lainnya itu juga bersumber dari pajak. Jadi dengan kata lain, pajak itu adalah urat nadinya pembangunan di negara kita ini. Nah, dari sekian banyak jenis pajak, ada salah satu yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pajak bumi dan bangunan atau yang bisa kita singkat PBB. Nah, PBB ini dikenakan kepada siapa aja yang memiliki tanah dan bangunan, baik misalnya itu ruko, sawah, kebun, gedung bertingkat, misalnya gedung bertingkat atau gedung yang intinya gedung lah. Terus bahkan tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Nah, PBB ini bersifat kebendaan, kayak maksudnya tuh besar kecilnya pajak itu nggak ditentuin dari siapa pemiliknya, apakah orang kaya atau orang biasa. Nah, tetapi dari objek pajaknya itu sendiri. Jadi rumah sederhana di pinggir desa pun tentu ada PBB-nya, atau PBB-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan gedung-gedung mewah atau gedung besar bertingkat di pusat kota yang ada di suatu kota, misalnya di Jakarta. Nah, sistem ini tuh dinilai adil nih, teman-teman, karena orang yang memiliki aset lebih besar tentu berkontribusinya itu lebih besar kepada negara lewat pembayaran pajak itu sendiri. Lalu dana yang terkumpul dari PBB ini kemudian digunain untuk pembangunan daerah. Jadi kayak pembangunan tuh ada di daerah, ada di kota. Lalu kalau kita perhatikan di sekitar lingkungan itu ada banyak contoh nyatanya. Nah, misalnya jalan lingkungan yang sebelumnya rusak itu kan rusak, misalnya berlobang atau mungkin nggak rata. Nah, diperbaiki. Saluran air yang dibangun untuk mencegah banjir, kayak awal tuh banjir,
terus ada pembayaran pajak ini dialokasikan dananya untuk membayar air ini, untuk menyumbat atau memperbaiki saluran air ini sehingga banjir itu bisa diminimalisir. Lalu sekolah-sekolah yang direnovasi agar anak-anak tuh bisa belajar lebih nyaman, misalnya sebelumnya bangkunya pada bolong atau kendor lah, jadi kayak goyang-goyang gitu. Nah, karena ada pajak bisa dialokasikan dananya untuk memperbaiki fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Kayak lalu juga di yang pernah kita akses kayak sehari-hari, misalnya lampu jalanan juga bisa untuk dialokasikan ke situ dana pajak, kayak untuk menerangi lampu biar lebih terang, nggak gelap lagi. Takutnya kalau misalnya lampu itu nggak berfungsi dengan baik, maka kita juga yang akan rugi karena emang malam tuh pasti gelap ya teman-teman. Jadi ketika kita membayar PBB, sebenarnya itu kita sedang ngebangun daerah kita sendiri. Jadi kita yang nikmatin, kita yang ngebayar, dan kita yang memfasilitasi juga. Lalu kalau dulu tuh mungkin pembayaran PBB sering banget dianggap itu tuh ribet dan rumit, karena warga tuh harus nunggu petugas membawa misalnya SPPT ke rumah kayak kertas gitu, lalu pergi ke loket desanya ngantri atau lalu ke kantor pajak. Jadi kayak bahkan antriannya itu panjang ya, apalagi kalau misalnya banyak yang bayar pajak itu bersamaan. Itu nggak jarang itu orang yang banyak banget nunda ngebayar karena itu tadi merasa repot. Lalu tapi sekarang tuh pemerintah udah melakukan modernisasi melalui sistem digital. Nah, pembayaran PBB ini udah bisa dilakukan secara online loh. Kayak ini tuh lebih cepat, lebih praktis, aman, dan tentu aja sih sah karena langsung terhubung dengan sistem pajak nasional. Jadi kayak ini tuh resmi teman-teman, legal. Lalu jadi intinya teman-teman, pada bagian pembukaan ini tuh saya mau ngejelasin kalau bahwa pajak itu khususnya PBB itu bukan hanya kewajiban yang harus kita penuhi secara hukum, tetapi juga bentuk nyata kita sebagai warga negara untuk melakukan gotong royong secara modern. Jadi membayar PBB tepat waktu itu bisa membantu kita atau membantu negara kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena pada dasarnya kita yang ngebayar, kita juga yang akan menikmatinya karena itu merupakan uang kita juga. Nah, nanti mungkin di bagian berikutnya saya akan masuk lebih detail bagaimana mungkin cara praktis membayar PBB di era digital ini, termasuk dengan manfaatin aplikasi-aplikasi yang ada di HP atau di device kalian. Kayak mungkin misalnya di bank gitu ada BCA, atau mungkin di e-wallet juga ada nih teman-teman. Kayak mungkin kalau teman-teman mau bayar itu ada di e-wallet kayak di Dana, GoPay, dan lain-lain. Nah, itu tuh caranya bakal kita lihat atau kita praktek langsung dengan video yang akan saya bahas atau saya buat kali ini setelah saya memaparkan pembukaan pada kali ini. Nah, mungkin untuk saya sendiri saya akan menggunakan software atau mungkin aplikasi GoPay, karena saya sendiri sudah melihat kalau di GoPay itu tersedia teman-teman untuk membayar pajak dari PBB-nya itu banyak banget pilihannya. Nah, mungkin langsung aja kita mulai. Nah, oke, kita udah masuk nih teman-teman ke aplikasi GoPay ini. Di sini kita akan menstimulasi atau mungkin saya akan memberitahu bagaimana cara untuk teman-teman membayar pajak di lewat aplikasi GoPay ini, mungkin pajak PBB. Nah, mungkin sebelumnya saya mau jelasin dulu kenapa saya memilih aplikasi GoPay ini untuk saya stimulasikan atau saya videokan kali ini. Karena mungkin dari aplikasi pajak ini tuh bisa dibilang all in one. Kayak dari GoPay ini tuh kita bisa bayar sesuatu kayak misalnya bayar untuk belanja online, terus beli kuota internet, bayar kebutuhan game kayak misalnya top up. Nah, kita juga bisa bayar pajak juga nih teman-teman. Jadi untuk aplikasi GoPay ini menurut saya lengkap banget, dan untuk daftarnya juga cukup mudah. Kayak teman-teman nih di sini bisa ngedaftarin aja pakai nomor HP teman-teman, lalu nama dan identitas lainnya. Jadi kayak nggak perlu KTP dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau upgrade, baru teman-teman kayak maksudnya upgrade tuh kayak teman-teman mungkin jadi GoPay Pro. Nah, itu teman-teman baru bisa pakai KTP. Jadi mungkin konteksnya ini bisa lebih mudah dulu ya kalau misalnya teman-teman kayak lagi nggak bisa daftar buat segera gitu. Jadi walaupun pakai GoPay kayak teman-teman tuh bisa untuk langsung membayar pajak. Nah, oke, mungkin langsung aja kita lihat-lihat dulu menunya. Kalau dilihat sih UI-nya tuh dari UI UX itu dari sepengalaman saya, kayak ini tuh review pribadi ya.
ini tuh lumayan mudah dipahamin, kayak mudah gitu, kayak misalnya kita klik lihat semua, ini tuh kayak udah jelas banget gitu teman-teman, kayak lebih nggak bertele-tele lah, ibaratnya kayak simple dan jelas kayak ada namanya. Nah terus ini juga kita bisa lihat yang lain, kayak di sini ada pembayaran. Nah misalnya kalau dilihat tuh pembayaran tuh banyak banget ya teman-teman, kayak yang tadi saya udah bilang, kayak di sini tuh ada banyak banget, kayak cicilan bisa, kita buat aplikasi yang biasa teman-teman pakai kayak Spotify. Nah ini juga bisa tuh streaming atau langganan di sini. Terus ini juga ada kayak IndiHome, kuota, terus ada buat top up game. Ini tuh banyak banget, lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pakai GoPay tuh nggak akan rugi karena ini tuh all in one banget. Oke, mungkin langsung aja kita kembali ke topik utama. Di sini kita kan akan mensimulasikan, atau saya akan ngasih tahu untuk cara membayar pajak PBB di lewat GoPay ini. Nah mungkin dari beranda tadi, kita kan ini dari beranda ya, kita klik lihat semua. Maaf, ini pembayaran, maksudnya benar, ternyata pembayaran. Nah di sini bisa kita lihat, sini tuh ada banyak ya teman-teman kategori-kategorinya. Nah untuk pembayaran pajak PBB ini kita bisa cari di layanan publik. Nah di sini ada, kita klik, di sini juga kelihatan teman-teman ada tulisan PBB, kita klik aja ya. Nah udah muncul nih teman-teman. Di sini tuh banyak banget ya teman-teman daerahnya. Ada kayak ini tuh PBB-nya lengkap banget teman-teman untuk pembayaran PBB kita. Jadi di GoPay ini nggak ibaratnya nggak sempit lah, atau nggak dikit pilihan, tapi ini tuh banyak banget teman-teman. Kayak setiap daerah tuh kayaknya hampir ada deh, kayak kabupaten pun banyak banget. Ini tuh bagi saya lengkap banget teman-teman. Mungkin ada satu atau beberapa yang nggak ada, tapi so far pasti sini ada semua, kayak setiap daerah tuh lengkap. Jadi teman-teman tinggal nyesuaiin daerah aja di mana teman-teman mau bayar pajak. Misalnya teman-teman itu punya ruko di Jakarta, nah teman-teman tinggal cari atau bayar aja di PBB Jakarta. Nah mungkin kita bakal ngesimulasin atau makai itu untuk pembayaran PBB Jakarta. Kita klik aja teman-teman, ketik Jakarta. Nah di sini ada teman-teman. Nah di sini tuh kalau kita klik PBB Jakarta, kita tuh bakal nemu dua pilihan ini teman-teman untuk kita isi. Pertama itu nomor objek pajak atau NOP. Nah jadi ini tuh bakal muncul kalau teman-teman tuh misalnya dapat kertas. Nah di kertas itu pasti bakal ada tulisan NOP itu atau nomor objek pajaknya, itu ada di, biasanya tuh ada di pojok kiri atas teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang mau bayar pajak lewat GoPay, tinggal aja langsung masukin nomor pajaknya di sini. Oke teman-teman, mungkin di sini saya udah dapat contoh nomor objek pajak. Jadi mungkin langsung aja kita, teman-teman tuh bisa lihat di kertas atau pemberitahuan gitu, kayak misalnya ada, biasanya tuh kalau mau bayar PBB itu ada pemberitahuan atau surat pemberitahuan pajak terhutang gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman tinggal masukin aja sesuai daerahnya. Nah mungkin di sini saya udah dapat contoh ya untuk daerah Jakarta. Mungkin saya akan langsung masukinnya teman-teman. Nah ini tuh nomor objek pajaknya, langsung aja saya masukin. Nah ini tuh nomor objek pajaknya nih ya teman-teman. Jadi kayak angka-angkanya itu didapat dari kertas yang tadi udah saya bilang. Itu tuh biasanya ada di surat pemberitahuan pajak. Nah mungkin untuk tahunnya ini tuh disesuaikan teman-teman, per tahun berapa kalian bayar. Misalnya di sini saya kan dapatnya contohnya itu tahun 2015, maka saya akan untuk mencoba atau mempraktekkan untuk sistem informasi pembayaran pajak ini di tahun 2015 di daerah Jakarta. Oke mungkin langsung kita ketik aja 2015. 2015. Oke mungkin kalau udah teman-teman bisa klik lanjut aja. Nah, di sini tuh udah dibayar teman-teman. Jadi untuk teman-teman nanti kalau misalnya belum bayar, misalnya untuk tahun ini. Nah, teman-teman nih kalau bayar di GoPay, kalau teman-teman klik lanjut, nanti bakal ada arahan-arahan sesuai yang ada. Pastikan juga teman-teman saldonya mencukupi dengan surat ketentuan pajak yang udah ditentuin ke teman-teman, kayak bangunan teman-teman atau mungkin teman-teman punya ruko atau bangunan lain tuh berapa dikenakan pajaknya. Nah pastiin nih buat teman-teman itu mencukupi saldonya, jadi teman-teman bisa
setelah saldonya cukup itu langsung aja ngikutin arahan yang ada di aplikasi GoPay. Nah, karena saya belum wajib pajak karena masih mahasiswa, jadi saya nggak bisa mempraktekkan secara langsung dengan nomor objek pajak yang saya punya karena saya juga belum berkewajiban untuk pajak. Mungkin kita klik OK aja. Kita kembali. Nah, oke, mungkin untuk cara pembayaran pajak di aplikasi GoPay ini cukup mudah juga ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh cukup siapin nomor objeknya, lalu masukin per tahun berapa teman-teman mau bayar, lalu siapin saldonya. Habis itu ikut atau klik lanjut. Nah, setelah itu pasti akan berhasil. Jadi teman-teman tuh untuk pakai aplikasi GoPay ini menurut saya mudah banget ya teman-teman, karena GoPay ini juga populer atau cukup populer di kalangan kita, generasi kita juga. Mungkin generasi sebelumnya juga masih pada pakai GoPay atau udah pada pakai GoPay nih dari sekarang, karena yang dari awal saya bilang itu GoPay itu all in one banget. Jadi dan UI UX-nya juga mudah dan enak untuk kita nikmati gitu teman-teman sebagai customer gitu. Nah, mungkin sekian aja atau cukup dari pembahasan dari tutorial atau mungkin cara membayar pajak PBB di aplikasi GoPay ini. Harapan saya itu bisa bermanfaat banget untuk teman-teman yang ingin membayar pajak lewat e-wallet ini. Jadi untuk membayar pajak tuh kita nggak harus offline teman-teman. Jadi di zaman sekarang tuh bisa lewat online gitu. Kita bisa lewat e-wallet, lewat bank. Jadi praktik banget ya. Mungkin sekian dari penjelasan atau video review pada aplikasi sistem pembayaran pajak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Terima kasih.